Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanina Karnia Plawi dari 11 Teknik Komputer dan Jaringan 4. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai topologi jaringan. Langsung saja kita masuk ke materinya ya guys. Apa sih itu topologi? Topologi jaringan adalah pengaturan substansial dari jaringan di mana semua node terhubung satu sama lain menggunakan tautan jaringan atau jalur penghubung. Selain hanya menjelaskan bagaimana node saling berhubungan, topologi jaringan juga menjelaskan bagaimana data ditransfer dalam suatu jaringan. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Adapun fungsi topologi yaitu yang pertama, mengetahui kondisi masing-masing host atau komputer yang ada dalam jaringan tersebut dan membuatnya mampu berkomunikasi satu sama lain dengan cepat dan aman. Yang kedua, mempermudah peliharaan dan pemecahan masalah jaringan. Yang ketiga, dapat membantu mengidentifikasi hubungan ketergantungan antar perangkat dan aplikasi dalam jaringan. Dan yang keempat, dapat membantu pengelola jaringan atau administrator memahami bagaimana seluruh infrastruktur jaringan diatur. Adapun jenis-jenis topologi yaitu di sini jenis-jenis topologi ada 5, yaitu yang pertama topologi bus, yang kedua topologi ring, yang ketiga topologi star, yang keempat ada topologi tree, dan yang terakhir ada topologi mesh. 1. Topologi bus. Topologi bus adalah konfigurasi jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat atau node atau komputer, yang mana setiap node terhubung menggunakan minimal satu kabel atau saluran utama. Saluran utama di topologi bus itu biasa disebut dengan bus. Adapun kelebihan dari topologi bus ini yaitu yang pertama, instalasi dan pengoperasian topologi bus bisa dibilang paling mudah dibanding topologi lainnya. Yang kedua, topologi bus lebih hemat biaya karena memerlukan sedikit kabel dan peralatan. Yang ketiga, topologi bus dapat bekerja dengan efisien pada jaringan skala kecil. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, topologi bus kurang cocok dipakai untuk jaringan skala besar. Yang kedua, jika kabel saluran utama putus atau rusak, seluruh jaringan akan mati. Yang ketiga, privasi pada topologi bus relatif tidak aman sebab setiap perangkat dapat melihat semua data yang dikirimkan melalui jaringan. Contoh topologi bus seperti ini ya teman-teman. Yang kedua, topologi ring. Topologi ring adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer di mana setiap komputer atau perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran tertutup. Setiap perangkat di dalam jaringan memiliki koneksi langsung dengan dua perangkat tetangga di sebelahnya, membentuk suatu ring atau cincin. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, biaya yang murah, yang kedua, kemudahan instalasi dan konfigurasi, yang ketiga, kinerja yang konsisten. Kelemahannya, yang pertama, kesulitan dalam menambahkan atau menghapus node, yang kedua, performa yang menurun dengan meningkatnya sebentar ya guys, meningkatnya jumlah node. Lanjut, ini adalah contoh topologi ring ya teman-teman. Yang ketiga, topologi star. Topologi star atau yang sering disebut juga dengan topologi bintang merupakan sebuah topologi yang memiliki model jaringan seperti bintang dengan letak servernya berada di bagian tengah sebagai center.
Sementara perangkat komputer akan terhubung dengan server sebagai cabang dari server tersebut. Adapun kelebihan dari topologi star yaitu yang pertama dapat digunakan di banyak server komputer, yang kedua dapat menggunakan berbagai jenis kabel. Kekurangannya yaitu yang pertama boros dalam pemakaian kabel. Yang kedua, jika node mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Ini adalah contoh topologi star. Yang keempat ada topologi tree. Topologi tree adalah penggabungan antara topologi star dan topologi bus yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan yang berpusat pada sebuah komputer pusat. Adapun kelebihan dari topologi tree ini yaitu yang pertama mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas, yang kedua pengaturan data lebih mudah. Kekurangannya yaitu yang pertama memiliki pengelolaan jaringan yang tergolong sulit dan lebih rumit, yang kedua adalah biaya yang mahal. Ini adalah contoh topologi tree ya teman-teman. Nah, yang terakhir, yang kelima ada topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi jaringan komputer yang bisa digunakan untuk banyak rute. Jaringannya menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data bisa menjadi lebih cepat tanpa harus melalui hub atau switch. Adapun kelebihan dari topologi mesh ini adalah jika salah satu komputer dalam jaringan bermasalah, komputer lainnya tidak akan terpengaruh. Yang kedua, topologi mesh mampu mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan dengan cepat. Yang ketiga, keamanan data yang di-sharing dalam jaringan topologi mesh dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Adapun kekurangan dari topologi mesh ini yaitu proses instalasi topologi mesh cukup rumit dan harus dilakukan oleh tenaga ahli bidang komputer network. Yang kedua, biaya untuk memperluas atau memperbarui jaringan juga dapat menjadi tinggi. Yang ketiga, membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding topologi lainnya karena memakai banyak kabel. Di bawah ini contoh topologi mesh ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai selesai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dadah!